Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji syukur kita bisa kembali bersama-sama beribadah pada hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti. Kami bersyukur memiliki Allah Bapa yang sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami akan beribadah Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati ibadah kami Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dan kami boleh dijamah Tuhan melalui setiap puji-pujian dan penyembahan. Bahkan setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Biar itu juga Tuhan menjadi kekuatan Tuhan dan firman-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kami Bapa. Tuhan berkati ibadah pada hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau hadir Tuhan buat setiap para pemuji, pemusik Tuhan, hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, kiranya berkati Tuhan. Terlebih lagi buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi Tuhan, biar urapan yang baru turun atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap benih firman yang disampaikan Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Boleh menjadi jawaban atas setiap pergumulan permasalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman-Mu Tuhan itu menjadi pelita Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hanya firman-Mu itu Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap beribadah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Damai sejahtera bersama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Selamanya atas segala yang di
Segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita angkat tangan, kita katakan. Segala pujian dan syukur bagimu. Amin Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Amin, amin. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Pujian dan syukur. Kaulah pujian dan syukur bagimu. Amin, haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Ada sukacita, amin, haleluya. Bapak Ibu dan di rumah, saudara-saudara terkasih, kita berlambaikan tangan kita, amin. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu.
Tuhan, Kau yang terindah dalam hidup kami Bapa. Tiada Allah yang seperti Kau Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan dengan segenap hatimu, Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memberikan yang terbaik, persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan buat setiap kebaikan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin membawa yang terbaik Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Tuhan kiranya berkati setiap kami, hati pikiran kami Tuhan, sehingga hati kami Tuhan boleh benar-benar Tuhan rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Sehingga kerajaan-Mu boleh diluaskan Tuhan. Kerajaan-Mu Tuhan boleh diperlebar di bumi ini Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami Tuhan yang akan memberi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Shalom saudara-saudara yang terkasih dari Gereja Bethel Indonesia Meruya yang digembalakan oleh sahabat baik saya dan saya anggap juga sebagai kakak sendiri di dalam pelayanan, yaitu Dr. Dwijo Saputro, beserta saya mengucapkan shalom beserta seluruh leadership kepemimpinan yang ada di GBI Meruya dan juga seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, dan saya percaya sangat dikasihi Tuhan ya. Dan di hari yang luar biasa, hari Minggu, di minggu yang baru ini, saya juga yakin dimanapun saudara berada, sekalipun masih belum on-site mungkin, tetapi di tempat saudara masing-masing Tuhan ada di sana ya, karena kehadirannya adalah yang paling utama di dalam ibadah kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, ucap syukur untuk minggu yang baru. Biar kiranya hikmat dan pengertian, bahkan pengetahuannya pada Engkau, Tuhan Kau karuniakan. Jadikan kebenaran ini rema dalam kehidupan kami yang menerobosi akan hati batin kami. Engkaulah Sang Logos itu, dan nyatakan dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus sempurnakan doa ini. Amin. Saudara, saya diberi tema Overcoming Disappointment. Siapa sih yang gak pernah kecewa? Siapa yang gak pernah mengalami disappointment dalam kehidupannya? Nah saudara, tetapi sebelum itu ada satu ayat yang saya ingin bacakan buat saudara pagi hari ini. Yaitu dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Ya, Kejadian 37 ayat 23-24. Baru saja Yusuf dikatakan sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Saudara tentu pernah mendengar ya akan saudara latar belakang daripada ayat ini. Ya, dikatakan bagaimana Yusuf merupakan putra kesayangan ayahnya. Dan karena hal itu saudara-saudaranya iri, apalagi kemudian Yusuf diberikan jubah maha indah. Saudara-saudaranya mungkin memandang dengan mata yang penuh dengan jealousy ya saudara ya, karena jubah yang luar biasa itu yang diberikan oleh bapaknya. Dan satu kali bapaknya suruh Yusuf untuk menemui saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing domba mereka. Dan inilah kemudian yang terjadi. Bahwa Yusuf nggak tahu salahnya apa, Yusuf nggak ngerti kenapa kok kakak-kakaknya begitu benci dengan dia. Ya memang Yusuf pernah menceritakan tentang mimpinya, kita tahu itu saudara. Ya, dan kemudian tidak hanya dilepaskan jubah maha indah itu, lalu dikatakan dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Saudara pernah nggak saudara ada di dalam kondisi atau keadaan
Seperti yang dialami oleh Yusuf. Ya, kita mengalami sesuatu yang gak enak dalam kehidupan kita. Kita diperlakukan dengan tidak sepantasnya, dengan inappropriate kita diperlakukan, dan kita kebingungan kenapa kita mengalami hal yang seperti itu. Kenapa orang tiba-tiba berubah sikapnya ya di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kalau kita pelajari, kita membaca Alkitab, maka kehidupan Yusuf adalah sebuah kehidupan yang banyak sekali sebetulnya dia mengalami perlakuan yang tidak adil. Ya, dia nggak salah tapi jadi salah, itu maksud saya. Dan itu bisa menjadi alasan untuk dia bisa hidup di dalam kekecewaan. Ya, dan semua itu dia alami dari orang-orang sebetulnya yang bukan orang yang nggak kenal, bukan orang yang jauh. Kalau tiba-tiba misalkan di jalan kita dipotong orang, ya itu orang memang attitude-nya nggak baik begitu. Kita mungkin masih bisa ya kita anggap orang gila lah begitu ya. Ini enggak. Kekecewaan bisa terjadi pada Yusuf karena hal yang tidak adil itu yang terjadi itu dialami oleh dia lewat orang terdekatnya, saudara. Yaitu saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 37 ayat 18, saudara bisa membuka ayatnya ya. Kejadian 37 ayat 18. Bagaimana saudara-saudaranya mengkhianati dia, saudara-saudaranya menjual dia sebagai budak, saudara-saudaranya. Bahkan ada yang berniat membunuh. Tetapi Ruben, kakaknya, dan juga Yehuda mencoba untuk mengeliminir hal itu. Tetapi meskipun demikian, kita tahu sebagaimana tadi Yusuf dibuang ke sumur yang tidak berair, dia duduk di lubang itu, dia melihat ke atas, dia mungkin merenungkan nasibnya. Ya saudara, dan tentu saja gampang untuk dia bisa mengalami kekecewaan. Dan itu bukan hanya dia alami dari orang terdekat, tapi juga dari orang yang dia hormati sebetulnya, yaitu istri Potifar, saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 dituliskan bagaimana istri Potifar menggoda Yusuf dan kemudian mencoba untuk memaksa Yusuf tidur dengan dirinya. Padahal Yusuf begitu menghormati istri daripada Potifar. Kita tahu saudaraku di luar sana bahkan ada banyak orang-orang yang memperlakukan istri daripada majikannya atau istri daripada bosnya atau istri daripada bahkan gembalanya mungkin dengan tidak pantas. Ya, tapi Yusuf itu menghormati. Dan kita tahu apa yang terjadi ketika Yusuf menolak untuk tidur dan berselingkuh dengan istri Potifar. Yang terjadi adalah kemudian Yusuf dituduh oleh istri Potifar sebagai pribadi yang mencoba untuk memperkosa dia atau setidaknya melecehkan, dan kemudian Yusuf karena hal itu dilemparkan ke penjara. Dan kemudian juga dia mengalami kekecewaan yang lain, supposed to be ya saudara ya. Dari siapa? Orang yang dia tolong. Bayangin, saudaranya, orang yang dia hormati, orang yang dia tolong. Kejadian 40 ayat 22 dicatat bagaimana juru minuman Firaun itu mendapatkan mimpi, Yusuf menafsirkan mimpinya, dan tafsiran itu tafsiran yang sangat baik, saudara. Dan si juru minuman ini berkata, Yusuf berkata kepada juru minuman ini, nanti kalau kamu ketemu Firaun, tell him, beritahu dia, kalau aku ada di penjara ini bukan karena salahku. Tetapi Alkitab menulis bahwa segera ketika dia keluar dari penjara, dia lupa apa yang dia janjikan. Dan tentu saja, kalau kita tarik ujung daripada semuanya, kita tahu Yusuf takut akan Tuhan. Itu sebetulnya bisa berdampak pada Yusuf mungkin berkata, Tuhan, kenapa nasib yang seperti ini yang aku alami? Pernahkah kita berpikir, saudara, dan kita berdoa, Tuhan, salahku apa? Tuhan, kenapa ini terjadi pada diriku? Tuhan, ada tetanggaku yang gak benar, ada tetanggaku yang jahat, ada tetanggaku yang gak takut akan Tuhan. Tapi kayaknya dia oke-oke aja hidupnya, senang, dia berbahagia. Sementara saya hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, kekecewaan demi kekecewaan terjadi di dalam kehidupan saya. Saudara, Yusuf bisa berpikir, kenapa ya kok seakan-akan saya dibiarkan oleh Tuhan untuk diperlakukan tidak adil. Tapi saya coba untuk baca, saudaraku, kehidupan daripada Yusuf. Saya yakin juga saudara melakukannya. Tidak ada ayat yang menulis
bahwa Yusuf mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Tolong kalau ada saudara beritahu saya. Sepanjang yang saya mengerti, nggak tertulis ya ayat yang at least itu mungkin menyiratkan tentang kekecewaannya. Nggak ada. Jadi pertanyaannya adalah begini saudara, apakah kemudian Yusuf tidak bisa kecewa? Kan bisa ya saudara ya, orang mengalami kekecewaan tapi dia nggak kecewa. Karena memang dia nggak bisa kecewa. Ya. Apakah Yusuf memang tidak bisa kecewa? Pertanyaan berikutnya adalah apakah dia begitu kuat jiwanya? Ya, dia begitu kuat batinnya saudara. Sehingga seperti tidak merasakan kekecewaan ya saudara. Karena kuatnya. Atau mungkin dia menyembunyikan kekecewaannya. Dia cuman menyembunyikan, dia tidak menunjukkan itu. Sebetulnya dia kecewa, tapi itu dia simpan rapat-rapat, itu ditekan, saudaraku, di dalam pikirannya dan di dalam emosinya ditahan begitu. Apakah demikian? Saudara, saya percaya secara pribadi, Yusuf sebagai manusia biasa pasti merasa kecewa, setidaknya kaget, mungkin takut, ya, mungkin saudaraku dia kebingungan paling tidak. Tapi dia bisa menang, ini kuncinya. Ya, kita manusia biasa, kita disakiti, kita bisa terluka. Siapa yang nggak pernah terluka? Saya pernah terluka, saya pernah kecewa, ya. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bukan merasakan, tapi respon kita. Nah, kita lihat bagaimana kemudian Yusuf menang atas rasa kecewa itu. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa menang? Ya, itu yang paling penting. How to overcome our disappointment. Bagaimana ketika disappointment, kekecewaan demi kekecewaan datang, kita bisa conquering, ya. Kita bisa jadi overcomer, saudaraku, menang atas kekecewaan itu. Karena kita tahu kekecewaan itu kalau kita biarin ada dalam diri kita, itu akan bersifat toksik. Ya, ini istilah yang populer hari-hari ini ya. Itu akan meracuni jiwa kita. Makanya di luar sana ada begitu banyak orang yang sinis misalkan. Ada begitu banyak orang yang skeptik. Ada begitu banyak orang yang pahit hidupnya saudara. Karena membiarkan kekecewaan itu mempengaruhi seluruh aspek yang ada di dalam dirinya. Sebaliknya Yusuf bisa menang. Bagaimana dia bisa menang? Saya mau bacakan bagian ayat dari Kejadian 50. Kejadian pasal 50 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21 yang saya percaya kita bisa belajar dari 4 ayat ini, saudara. Ya, bagaimana Yusuf bisa menang. Saya percaya ada bagian-bagian lain yang saudara bisa pelajari. Tapi dari kesimpulan ini, saudaraku, kita bisa setidaknya mendapatkan beberapa kunci kemenangan atas kekecewaan demi kekecewaan yang bisa datang dalam kehidupan kita. Karena memang kita hidup di dunia yang tidak sempurna, ya, dan berhubungan dengan orang-orang yang belum sempurna. Dan kita sendiri juga belum sempurna. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau kita kemudian tidak tahu bagaimana caranya menghandle, ya, mengatasi, saudaraku, kekecewaan yang bisa datang kapanpun dalam kehidupan kita. Kejadian 50 ayat 17 sampai 21 berkata demikian, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu dikatakan menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Jadi ketika ayahnya mati, Israel mati, saudara-saudara yang lain ketakutan. Karena mereka dulu pernah berbuat jahat, mereka takut Yusuf balas dendam. Maka kemudian peristiwa ini datang. Ya, ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah saudara, dari apa yang terjadi ini kita bisa belajar
bagaimana Yusuf memiliki sebuah sikap yang saudaraku bisa jadi kunci kemenangan atas kekecewaan yang datang dalam hidupnya. Kalau Yusuf menyimpan kekecewaannya, itu akan jadi momen berdarah, saudara. Ya, itu akan jadi momen balas dendam, revenge daripada Yusuf. Tapi enggak demikian. Kita lihat peristiwa itu berakhir dalam damai sejahtera. Ya, peristiwa itu juga kita tahu, saudara, control by God. Ya, dikendalikan oleh raja kita itu. Saudara, bagaimana Yusuf bisa menang? Saya percaya Yusuf selalu membawa kekecewaan itu kepada Tuhan. Dia nggak menyimpan kekecewaan itu sendiri. Kalau ada hantaman secara emosional datang pada diri kita, apapun itu bentuknya, pengkhianatankah, kata-kata kasarkah dari orang lain, reaksi yang tajam, saudaraku, yang bisa melukai kita. Jangan simpan itu sendiri, jangan bawa, jangan gumuli itu sendiri. Bawa itu kepada Tuhan. Karena dalam ayat yang ke-20a, ya, dikatakan, Yusuf bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Yusuf tahu dia dijahatin. Dia bilang mereka-rekakan yang jahat. Saudara, bukankah kekecewaan itu datang karena ada sesuatu yang jahat yang menimpa diri kita. Ya, kamu mereka-rekakan jahat. I knew it, kata Yusuf. Tetapi lihat ini, saudara, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, ketika Yusuf membawa kekecewaannya itu kepada Tuhan, ya, maka kemudian Allah membukakan matanya. Tuhan memberikan understanding, memberikan pengertian bahwa, aku sanggup untuk merubah yang jahat itu jadi baik. Dan sampai hari ini Tuhan gak berubah. Di dalam kehidupan saya secara pribadi, beberapa kali dan berulang-ulang saya mengalami kekecewaan. Ya, dalam hubungan, dalam pelayanan, dalam pertemanan, kalau saudara nanya, Pak Daniel pernah dikhianati? Gak pernah. Ya, puji Tuhan gak sering, tapi pernah, saudaraku. Dikata-katain di belakang. Tetapi semuanya itu pada akhirnya, saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Heal my heart. Ya, sembuhkan jiwaku, sembuhkan hatiku. Roh Kudus, balut luka hatiku. Saya belajar untuk membawa setiap kekecewaan itu kepada Dia. Dan kalau saudara lihat tadi semua yang mengecewakan Yusuf, orang-orang yang dia tolong, bayangin ditolong, nusuk, saudara, ya. Ya kan? Dan orang-orang yang dia hormati. Gampang untuk dia kecewa juga pada akhirnya kepada Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Ada satu buku bagus ya, saudara, kalau nggak salah yang tulis Philip Yancey, kalau nggak salah ya. Disappointment with God. Saya kaget loh lihat buku itu, tapi saya pikir ya memang itu bisa terjadi. Pada siapapun yang gagal untuk handle kekecewaannya. Bawa semua luka hati saudara, bawa semua kekecewaan saudara, bawa semua, even kalau saudara udah pahit hari-hari ini saudara. Ya, kepada Dia. Karena Tuhan sanggup, sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yusuf, sebagaimana yang Dia lakukan dalam kehidupan saya. Saya melihat bagaimana pembelaan Tuhan. Saya nggak punya waktu untuk menceritakan, saudara. Ya, tetapi saya melihat tangan Tuhan yang kuat, gagah perkasa, tapi juga penuh kasih. Menyertai kehidupan saya, dan pasti juga akan menyertai kehidupan saudara. Lalu kemudian, ini yang selalu saudara sering dengar. Saudara bilang, ya, saya tahu itu. Tapi ini penting, saudara. Apakah itu? Melepaskan pengampunan. Bagaimanapun kalau kita disakiti, saudara, ada satu emosi negatif dalam diri kita. Dan rilisnya adalah forgiveness, ya, pengampunan. Dan bahasa Inggris bagus ya, kata ampun itu mengampuni. Forgive, I forgive you. Aku mengampuni. For, untuk, give itu memberi. Ya. Baru kita bisa forget. Forgive dulu, mengampuni. Forget, melupakan. Forgive, memberi. Forget, mendapat. Baru kita lakukan itu forgot untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-17 berkata demikian. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ini saudaranya rupanya suruh orang lain ngomong. Ampunilah kiranya kesalahan dan dosa, sebab mereka telah berbuat jahat. Ya, mereka memang jahat sama elu gitu kira-kira. Ya, maka sekarang
ampuni Yusuf, ampuni. Ya, lihat responnya Yusuf, saudara. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Lalu menangislah. Saudara, kalau orang bikin salah sama kita, itu sama seperti orang tuh utang sama kita. Ya. Maka pengampunan itu, saudaraku, menghapuskan utang itu. Ya. Dan bukankah memang Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam doa yang dia contohkan kepada kita, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kata yang dipakai orang yang bersalah itu debtor. Debt itu utang. Ya. Jadi aku melepaskan, aku membebaskan kamu dari utang. Dia terbebas, tapi kita merdeka juga, saudara. Itu timbal balik. Lalu menangislah Yusuf, dia melepaskan. Saudara, saya tahu buat sebagian orang mau mengampuni tidak mudah. Karena begitu sakitnya pengkhianatan atau kejahatan yang dilakukan orang terhadap dia. Tapi mintalah kasih karunia Tuhan untuk saudara bisa melepaskan pengampunan. Nanti lihat bagaimana kemudian ketika pengampunan dilepaskan, saudara sendiri mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Dan jiwa saudara akan sehat, emosi saudara akan sehat, akan kuat di dalam Tuhan. Lalu juga saya yakin saudara, next keys ya, kunci-kunci yang berikutnya adalah Yusuf percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas segala hal. Dan dia percaya Tuhan punya rencana yang baik di dalamnya. Kenapa saudara? Karena di dalam Kejadian 50 tadi ayat yang ke-20b. Dia berkata demikian. Dengan maksud. Kenapa yang jahat itu sepertinya diizinkan? Dan memang diizinkan ya saudara. Alkitab bilang dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf dikirim dulu ke Mesir. Memang melewati jalan yang berbatu-batu, terjal, tajam. But dia tahu saudara, semuanya itu untuk satu purpose yang great, yang luar biasa. Apa itu? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia percaya tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dia percaya di dalam segala yang terjadi, segala yang dia alami, saudara, Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali dan ujung-ujungnya itu adalah bagi kemuliaannya. Ya. Dan memang Yusuf percaya dan Yusuf tahu dan dia mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kalau sudah pelajari misalkan dalam kitab Kejadian 39 ayatnya yang kedua, ketika Yusuf dijual ke Mesir dan dia tinggal di rumah Potifar. Ada satu ayat luar biasa berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, Kejadian 39 ayat 2. Sudah lihat ketika kita menyerahkan hidup kita kepada dia, maka penyertaannya ada di dalam diri kita. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Garis bawah itu, kalau sudah baca terus ayat ini, ayat 2, ayat 3, ayat 4, waduh itu dahsyat. Even dikatakan Potifar itu berhasil karena ada Yusuf dan Potifar tahu itu saudara. Ya, dikatakan bagaimana ia menjadi orang yang selalu berhasil karena Tuhan menyertai dia dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Demikian ketika dia dijebloskan ke dalam penjara karena fitnah yang dilakukan oleh istri Potifar. Dalam Kejadian 39 ayat 21 ditulis, tetapi Tuhan kembali lagi menyertai Yusuf dan bukan hanya itu, melimpahkan kasih setianya kepadanya. Melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Lihat, anugerah demi anugerah. Ya, kemurahan demi kemurahan. Yang daripada Tuhan menyertai Yusuf. Bisakah itu kita alami dalam kehidupan kita? Bisa, saudara. Saudara bilang, kenapa Pak Daniel begitu yakin? Karena saya mengalaminya di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya melihat pembelaan Tuhan terhadap kehidupan saya, saudara. Pembelaan Tuhan terhadap kejahatan, pengkhianatan, dan lain sebagainya yang saya alami. Rencana-rencana yang buruk yang direncanakan orang buat saya. Bahkan fitnahan yang diberikan. Tuhan bela, saudara. Tuhan bela dengan penyertaannya. Semuanya dibalikkan sama Tuhan pada waktunya Tuhan.
atas seizin Tuhan dan untuk menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan saya. Hari ini saya ada sebagaimana saya ada, saya bersyukur hanya karena kasih karunia. Kalau bukan Tuhan menyertai, saya sudah hancur dari dulu, saudara. Ya, kalau bukan karena Tuhan oleh kemurahannya, saudaraku, menjaga dan melindungi dan menguatkan hati saya. Makanya penting yang saya bilang, poin number 1 itu bawa itu, ambil waktu. Kalau perlu saudara puasa, ya, tenggelamkan diri saudara dalam firman, saudaraku. Baca buku-buku yang membangun mentalitas saudara. Dan anyway saya kasih tahu saudara, kadang-kadang kesukaran Tuhan izinkan terjadi itu untuk membuat kita jadi lebih baik. Saudara bilang bagaimana bisa Pak? Ingat ada Daud berkata di dalam Mazmurnya, Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang sehingga sanggup melenturkan busur tembaga. Busur tembaga bukan busur rotan atau dari kayu atau dari bambu, tidak. Tembaga berat saudara. Ngangkatnya aja berat, apalagi nariknya, apalagi fokusnya dan melepaskan anak panahnya. Dilatih untuk berperang. Karena itu yang terakhir saya percaya saudara. Yusuf bisa melihat fokus ke depan kepada hal-hal yang baik. Ya, ketika kesukaran datang, kita tahu bahwa itu untuk membuat kita go to the next level up. Ya, kita kadang-kadang mendoakan doa itu ya. Tuhan perluas daerahku, enlarge my territory. Kita nggak sadar saudara, ketika kita bilang Tuhan perluas, enlarge. Itu semua kapasitas yang ada di enlarge sama Tuhan, ditarik seperti otot yang dilatih, ya, di stretch begitu, ditarik. Dan saudara tahu kalau orang Jawa bilang tuh kamu bakal jarem katanya. Jarem tuh otot-ototnya itu ngalami luka karena ditarik. Tapi kemudian terjadi apa? Perluasan, pelebaran, pembesaran. Dan kapasitas kita jadi lebih bagus dan jadi lebih gede daripada sebelumnya. Itu fokus ayat terakhir. The last but not least saya percaya ya saudara. Kejadian 50 ayat 21. Jadi dia berkata kepada saudara-saudaranya, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Ini ngomong lintas generasi loh saudara. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Biasanya saudara, ketika kita ada dalam tekanan dan kemudian ada orang yang datang kepada kita untuk meminta sesuatu, mudah biasanya untuk kita ini meledak ya saudara. Kamu nggak tahu saya sendiri lagi susah. Kamu nggak tahu saya sendiri lagi tertekan. Kamu nggak tahu saya sendiri lagi luka. Kamu minta saya untuk tolong kamu. Please lah. Please deh. Mungkin berkata demikian saudara. Tapi justru saya percaya Yusuf sembuh. Ya anyway saudara. Karena itu dia bisa melihat. Dia berkata jangan khawatir. Bukan hanya hari ini loh. I guarantee you. Ya, saya jamin. Nah kenapa dia bisa jamin? Karena Tuhan udah jamin hidupnya. Karena itu jangan biarkan kekecewaan melekat pada hidup saudara. Ya, tapi ambil sikap, ambil tindakan. Lepaskan diri saudara daripada semua ikatan kekecewaan. Jadilah orang merdeka yang bisa menatap ke depan dan menatapnya itu dengan keyakinan penuh bersama dengan Tuhan untuk hal-hal yang baik saudara. Bukankah Tuhan kita itu baik? Ya, God is good all the time God is good. Roma 8 ayat berapa? 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sudah mengasihi Tuhan? Dalam terjemahan NIV even dikatakan all things work together. Segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sudah mengasihi Tuhan. Dikatakan segala, kalau segala itu berarti bisa baik, bisa nggak baik, atau kurang baik, atau tidak baik. Ya saudara ya. Tapi semuanya itu tujuannya satu, untuk mendatangkan kebaikan. Saya berdoa, Tuhan yang tidak berubah itu, Tuhan yang merubah yang buruk, merubah yang jahat jadi baik. Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini dan yang kita percaya juga sanggup melakukannya
buat saudara dan saya. So don't stay in your disappointment. Don't stay in your bitterness. Don't stay, jangan tinggal ya saudaraku di dalam kepahitan, di dalam kekecewaan, di dalam luka hati kita. No, hari ini saya berdoa, biar kiranya saudara dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan jadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih sekali lagi untuk minggu yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Untuk hari yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kalau hari ini kami ada dan kami ada di dalamnya, kami percaya Tuhan yang mengatur semuanya. Karena Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Yes, you're in control over everything. Over all aspect, dalam semua aspek dalam kehidupan kami. Saudara, hari-hari ini kalau engkau mengalami kekecewaan, Tuhan, kalau ada saudara-saudaraku yang sedang mengalaminya, jemaat GBI, Meruya, dimanapun berada, Tuhan jamah, Tuhan sentuh, Tuhan pulihkan, Tuhan terobosi, Tuhan bawa untuk anak-anakmu ini bebas, merdeka, Tuhan, dan hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera, dan tentu saja berkemenangan bagi kemuliaan nama-Mu. Doa ini singkat, tapi kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi selamat hari Minggu. God bless. Puji Tuhan, kita sampai pada akhir ibadah dan mari saudara kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa dan siapkan hatimu untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menolong kami, memimpin kami dan memberkati kami sepanjang ibadah pada hari ini dan kami boleh merasakan kuasa, kebaikan, dan kasih Allah yang tidak pernah ada batasnya itu. Biarlah kami terus hidup menginginkan apa yang diinginkan Tuhan atas kami. Karena Tuhan waktu menciptakan kami dan menempatkan kami di dunia ini, Tuhan menginginkan kami supaya kami hidup dalam keinginan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kiranya setiap keluarga boleh hidup
hanya menginginkan seperti apa yang diinginkan Tuhan. Dan setiap pemimpin kepala keluarga memimpin kehidupan keluarganya untuk berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah, hadapkanlah hatimu ke hadapan Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Dan terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan, dan hiburan dari Roh Kudus yang memimpin seluruh hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus buat selama-lamanya. Semua yang menerima berkat dalam nama Yesus, mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom.